memang saya kuasa hukumnya dan itu di Polda Metro. Itu nggak jalan itu. Jadi malah kelihatan kolusi antara si Kapolda ini dengan si Raja Sabta yang terlapor di situ. Jadi semua yang saya bicara ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Terhadap JHL juga saya bertemu orangnya di Singapura. Ya, dan saya tanya, kamu bandar judi bukan? Saya bilang gitu kan. Oh enggak, di Indonesia kagak, kalau di Kamboja saya punya katanya. Jadi yang saya bilang bicara ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya dan apa yang saya ketahui. Soal yang tadi bahwa abang itu dilaporkan oleh para jaksa dan di belakangnya ternyata Pak Iwan Bule itu dari mana? Kenapa? Bahwa abang dilaporkan oleh para jaksa dan itu ternyata melalui Iwan Bule. Nah itu ya, informasi dari siapa? Itu temennya si Iwan Bule sendiri yang bicara. Berarti itu valid ya bang ya? Kenapa? Informasi yang saya dengar seperti itu. Kawat nggak bang, kalau misalnya nanti Iwan Bule misalnya membuat balik abang nanti gimana bang? Kan saya udah bilang, itu yang saya dengar. Kalau memang bukan ya silakan sanggah. Ya kan, kalau saya misalnya bilang, oh ini ada korupsi nih, kayaknya si Anu bukan ya, gitu kan. Justru saya mempertanyakan toh di sini, karena kenapa? Di dalam di dalam interview para jaksa itu dia ngomong loh, para jaksa itu ngomong ini perintah pimpinan. Bagaimana pemimpin bisa memerintahkan? Emangnya saya sebut nama pimpinan dalam video saya, pimpinan Kejari Garut kan tidak kan? Di situ. Nah ini kan saya bilang ada informasi yang saya dapat. Seharusnya polisi selidiki. Saya berikan informasi ke masyarakat untuk supaya polisi selidiki. Terserah polisi mau selidiki atau tidak. Bang, soal konsorsium 303 itu daya rusaknya seperti apa sih bang? Ya tentu sangat rusak dong Pak. Sekarang ngapain kita ada undang-undang di situ pasal 303? Kalau nggak diturutin, ya buang aja pasalnya. Kan gitu. Sekarang sama aja kayak saya tanya, apa ada daya rusaknya pasal 340? Pembunuhan berencana, ya kan? Kalau nggak ada daya rusaknya, bebasin itu Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Ya, undang-undang dibikin karena apa? Untuk ditaati. Jadi kalau nggak mau ditaati, jangan buat undang-undang. Kan di situ. Sip. Ya, konfirmasi dengan JHL sendiri gimana bang? Silakan dari JHL. Itu yang tadi saya bilang. Justru kan si abang ini kan nanya kan, bagaimana dengan informasi-informasi? Saya ngomong, saya udah bilang, saya tanyakan langsung ke JHL. Yang bersangkutan menolak. Maksudnya menolak adalah dia menyanggah. Saya tanya kan, kamu infonya nih dapat nih ada diagram gini-gini. Jadi saya ngomong di luar, tapi saya konfirmasikan juga ke yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan bilang tidak, ya kan. Tetapi saya ada video-video di mana beliau punya kasino di di Kamboja di sana, dan informasi yang saya dapat. Tentu dong saya tanyakan dong. Ya kan? Nah, tentang tuduhan saya dan klarifikasi dia kan saya sampaikan dua-duanya di masyarakat. Jadi intinya ini ada tuduhan, saya bicara sama dia bilang tidak, ya nggak masalah, itu hak dia toh. Pertemuan dengan JHL sendiri gimana? Apakah mau dijanji atau gimana? Sengaja? Dia yang minta ketemu saya di Singapura. Kapan itu bang? Udah ya bang? Yang waktu saya dibilang kabur itu pas putusan di PN Selatan. Bang, kesiapan abang untuk menghadapi gugatan gimana bang? Gugatan yang mana? Depan jaksa. Laporan para jaksa. Itu Bang, udah tahu namanya pasal karet, ya. Pasal 27 ayat 3 yang mereka laporin sama pasal 28, pasal 27 ayat 3 udah ada SKB 3 menteri, Bang. Yang dimana Jaksa Agung sendiri yang tanda tangan di situ juga. Bahwa kritik terhadap institusi bukan pencemaran nama baik. Itu jaksanya bego atau pintar, ngerti hukum atau tidak? Pertanyaan saya, makanya saya undang Jaksa Agung itu debat sama saya kalau dia laki-laki. Kan simpel dong. Saya mau tunjukin nih, lu Jaksa Agung, lu bikin SKB 3 menteri. Ada tulisannya 27 ayat 3 di situ. Kritik terhadap institusi bukanlah pencemaran nama baik. Nah, pertanyaan saya, Kejaksaan Agung nama orang atau nama institusi? Goblok amat sih, saya bingung gitu loh. Lu mau lapor dari Sabang sampai Merauke, ya kan kalau lu punya laporan bagus, 1 LP aja bisa penjara saya. Kalau laporan lu sampah, lu mau lapor ada 1000 LP juga kosong itu nilainya. Jadi itu cuma mau mempersulit saya, itu aja. Simpel, kok ada laporan saya suruh dia kesini, enak aja. Nggak mau, lu mau jemput paksa, yang mau keterangan nanti dia juga kan udah samperin. Bang, boleh minta nomor handphone bang? Bang. 0811 833 489. Iya. Bang, boleh bang? Satu lagi bang, ini aliran 303 Sambo ini kaitan dengan 9 naga ini bagaimana jalurnya? 303 Sambo kaitannya dengan 9 naga, ya. 9 naga kaitannya mereka adalah oknum-oknum yang koruptif, Bang. Jadi mereka adalah contoh
ya di mana pengusaha, kita ngomong 303 juga usaha sebenarnya. Mereka berusaha cari duit dengan judi, ya kan? Sama prostitusi juga di 1001, Alexis dulu, ya kan? Itu sama. Nah, ya kan? Nah, apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa survive, mereka harus menyogok polisi. Kalau nggak udah pasti ditutup lah. Atau bodoh-bodohan. Inisialnya siapa saja bang? Inisialnya siapa saja dan situs online-nya apa saja bang yang bisa di? Iya, 9 naga itu kan selalu berubah-berubah, Bu. 9 naga itu nggak ada panitia yang menentukan 9 naga si A, si B, si C. Tapi 9 naga itu kalau kita lihat julukan dari taipan-taipan terkaya di Indonesia. Situ ya. Jadi ada yang oknum, ada juga yang enggak. Jadi bukan berarti 9 naga udah pasti jelek, enggak. Ya, berarti yang 9 naga itu ini mereka mengkontrol ekonomi. Salah satu naga apa mereka bersembilan itu? Terkoneksi dengan 9 naga. Jadi ketika dia bermasalah, orang-orang 9 naga yang turun. Oh, iya. Apakah Bukan salah satu ya? dari judi online sama narkoba aja, Pak? Kenapa? Aliran dana konsorsium 303 apakah cuma dari judi online sama narkoba aja atau dari sektor lain ada?